Jokowi netral dalam Pilpres 2024 ini? Itu pertanyaan seorang teman ketika kita diskusi tentang situasi Pilpres 2024. Ya saya jawab, enggak mungkin Jokowi netral. Begitu banyak kepentingan yang dibawa Jokowi dalam Pilpres kali ini, dan begitu besar resiko yang dia tanggung karena memaksa anaknya jadi calon wakil presiden. Buat saya, itu adalah pertanda bahwa Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan mungkin bersikap netral. Dia pasti akan memihak, dan keberpihakannya itu jatuh pada calon presiden bernama Prabowo Subianto, karena di samping Prabowo ada anaknya yang bernama Gibran. Jadi nggak usahlah mimpi kalau Jokowi itu akan netral dalam pemilu. Dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan, mumpung tongkat kekuasaan itu ada di tangannya, untuk melakukan cara bagaimana supaya anaknya bisa menang. Kalau di pemilu ini Jokowi kalah, maka Jokowi sekeluarga akan hancur lebur namanya, dan mereka akan tercatat sebagai keluarga politik dinasti yang menghalalkan segala cara untuk menang. Jadi Jokowi udah nggak punya opsi untuk mundur. Dia pasti akan taruh gigi maju terus dan injak gas. Meski itu harus tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, bayar sana, bayar sini. Sederhananya beginilah, kalau Jokowi saja tidak netral dalam meloloskan anaknya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kamu bisa berharap dia itu netral dalam meloloskan anaknya untuk jadi pemimpin pengganti? Jadi kalau ada berita tentang pernyataan Jokowi bahwa saya akan netral, ya kita ketawain aja. Drama-drama Jokowi dan Gibran kemarin mengajarkan kepada kita semua bahwa omongan mereka itu seperti lampu sen emak-emak yang naik motor. Sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Kalau Jokowi bilang netral, itu pertanda bahwa dia tidak akan netral. Wong sejak awal juga Jokowi sudah bilang kok bahwa dia akan cawe-cawe di Pilpres 2024 ini. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang, bahwa ketidaknetralan Jokowi dalam Pilpres ini akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Alat negara yang ada di bawah komando presiden pasti akan sulit menolak untuk tidak membantu memenangkan anak Jokowi. Makanya Jokowi banyak memasang orang-orangnya di beberapa lembaga alat negara seperti pertahanan dan keamanan. Orang-orang yang dia percayai dan bisa menjadi bumpernya ketika ada hal buruk yang nanti akan terjadi. Dan ini berbahaya sekali, karena kalau ada protes atas ketidakpuasan terhadap sidang sengketa pemilu nanti, alat negara itulah yang akan dibenturkan dengan rakyat di lapangan. Kalau Jokowi nggak netral, maka perlu juga dipertanyakan, apakah polisi nanti akan netral? Ya nggak mungkin lah. Kepolisian pasti punya peran besar dalam sebuah pemilu, karena merekalah nanti yang akan mengawal kertas suara, termasuk berhubungan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat. Para pejabat sementara, pengganti gubernur dan wali kota yang diangkat oleh Jokowi bisa dibilang juga sulit akan netral, karena mereka berpotensi untuk diganti kalau nggak sesuai dengan perintah sang panglima tertinggi. Lagi di channel Gama 2045, salam NKRI harga mati. Nah, di video kali ini kita sudah melihat bahwa ada berita yang sangat menarik tentunya. Pak Jokowi mengundang 3 capres makan bersama di istana. Nah, apa alasan Pak Jokowi mengundang 3 capres makan bersama di istana? Mari kita simak video ini. Terungkap, ternyata ini alasan Jokowi ajak makan 3 capres. Namun, wakilnya tidak diundang. Nah, alasannya kenapa? Presiden Joko Widodo mengungkap alasannya dirinya melakukan makan siang bersama 3 calon presiden di Istana Senin 30 Oktober 2023. Ia ingin memberikan pesan untuk menjaga pemilu 2024 ini supaya berjalan dengan damai. Ya,
saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada salah memfitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelek-jelekan, tidak ada saling merendahkan, tetapi adu program, adu gagasan. Saya kira itu rakyat menginginkan itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi pas di Bali Selasa 31 Oktober 2023. Santap siang itu dihadiri Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Sebelum bertemu, Presiden Jokowi ketiga capres tampaknya berbincang di ruang tunggu tamu Istana Merdeka. Ketiganya tampak kompak mengenakan batik lengan panjang. Itu kekompakan mereka tiga capres. Tak berselang lama ketiganya bersalaman dengan Presiden Jokowi yang kemudian mengajak mereka untuk menuju ke ruangan makan. Keempatnya lantas duduk melingkar di hadapan sebuah meja makan bundar dengan beragam menu yang telah disajikan. Nah teman-teman, kekompakan mereka itu memang terlihat tenang. Namun beberapa menu yang disajikan yaitu nasi putih, lontong Lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, dan bebek panggang. Selain itu tampak juga cumi goreng, udang goreng, telur asin, klekat sapi, hingga sajian menu es laksamana, menggamuk, serta jus jeruk. Usai disantap siang itu, Prabowo mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Itu yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau enggak diundang, kita jarang bisa berkumpul. Ya, kata Prabowo saat memberikan keterangan pers. Sementara itu, Anies juga mengungkapkan pesan yang diberikan agar Pilpres bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai, serta seluruh penyelenggara menuju sikap yang netral. Tentunya begitulah, apalagi di acara makan. Kenapa Ganjar Pranowo menilai bahwa Presiden Jokowi akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar pemilu bisa berjalan dengan baik, damai, dan adil. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia, itu yang kita harapkan dalam pemilu nanti di tahun 2024. Tidak ada masa kampanye yang negatif, namun mengadu gagasan atau program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Namun pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi tidak mengundang 3 calon wakil dari cawapres ini? Apakah di balik itu, apakah nanti Pak Jokowi netral? Tentunya sebagai ayah pasti mendukung anaknya dalam ikut kontes pemilu di Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Namun yang disampaikan oleh Pak Jokowi agar di pemilu nanti di Februari 14 2024 agar kita netral dan tidak ada kekacauan, kita akan menjalankan dengan damai, adil. Namun masyarakat bertanya-tanya, kenapa 3 wakil itu tidak diundang? Apakah Pak Jokowi netral? Tentunya kita tidak tahu. Ini adalah dunia politik.
Kadang kita teman menjadi lawan, kadang lawan menjadi teman. Namun kita lihat saja di pemilu di tahun 2024 yang akan mendatang. Apakah nanti dengan damai? Kalau kita lihat, apakah Pak Ganjar, Prabowo Subianto, Anies akan netral dalam pemilu di tahun 2024 dengan mengadu gagasan? Memang mereka sudah memberikan program-program yang telah dipidatokan tiga capres ini kepada masyarakat. Mereka mempunyai program-program setelah menang di Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Teman-teman, apakah Pak Jokowi, itu pertanyaan besar pertanyaan masyarakat kepada Pak Jokowi setelah mengundang tiga capres ini makan siang. Apakah Pak Jokowi nanti netral? Tentunya Pak Jokowi akan mendukung anaknya karena anaknya ikut sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Apakah Prabowo dengan senang hati? Tentunya Pak Presiden, kami harap bahwa Bapak netral dalam pemilu di tahun 2024 ini. Memang kami tahu ini adalah negara demokrasi. Ya, teman-teman, kita lihat saja di tahun 2024 nanti. Nah, teman-teman mungkin lebih tahu, mungkin lebih paham strategi yang digunakan oleh Pak Joko Widodo, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam NKRI, Gama 2045 melaporkan.